Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita akan baca dari Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 33. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan kedatangan anak manusia. Cukup sulit, bahkan mungkin cukup memerlukan energi atau permenungan yang cukup mendalam untuk memaknainya. Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih nanti bisa membaca dan merenungkannya secara mendalam, kemudian menemukan makna sesuai dengan pengalaman dan pergumulan kehidupan. Baiklah, saya berbagi apa yang saya dapat dari teks tersebut. Kedatangan anak manusia sudah diperbincangkan, sudah dijadikan isu, sudah menjadi sebuah pergumulan jauh ribuan tahun yang lalu, dan kemudian kita juga pernah mendengar bahwa pokok pembahasan tentang kedatangan Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik perhatian karena beberapa gereja ada yang mengatakan kedatangan Tuhan bisa diramalkan tanggal sekian, bulan sekian, dan kemudian ketika tanggal tersebut disampaikan mengundang banyak orang untuk melakukan banyak hal, misalnya menjual semua apa yang dimiliki dan kemudian datang ke suatu gereja tertentu untuk menyambut kedatangannya. Tapi lagi-lagi kedatangan Tuhan tidak seperti yang mereka ramalkan. Itu bukan satu, dua, tiga kali terjadi, dan kemudian di hari-hari ini pun kita juga diajak untuk merenungkan kembali apa arti dari perumpamaan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah bahwa kedatangan Tuhan sebenarnya seperti dikatakan di dalam Injil, itu tidak seorang pun tahu. Anak manusia pun tidak, tapi hanya Bapa. Tapi kita diberi sebuah tanda, diberi sebuah sinyal bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Mungkin kita, wah, tidak sadar kapan begitu. Dan kemudian di teks Lukas 21 ini kita diajak untuk melihat, untuk peka, untuk bisa merasakan tanda-tandanya. Kalau buah, kalau pohon ara itu mulai berbuah dan pohon-pohon lain itu bersemi, nah itu tanda-tanda itu bisa kita rasakan sebagai orang beriman. Jadi kedatangan Tuhan sebagai orang beriman bukan sebuah ancaman, bukan sebuah ketakutan, tetapi justru kedatangan Tuhan merupakan mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Tuhan ketika datang di dunia berada di pihak orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Nah, hari-hari ini kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya berada dalam situasi yang tidak cukup berbeda ketika Tuhan Yesus berada di sana di antara orang-orang Galilea. Merupakan sebuah kerinduan bagi kita untuk menyambut kedatangannya. Baiklah, kedatangan Tuhan ini kita sambut dengan sukacita, dan ketika kita membaca teks selanjutnya ayat 34 dan sampai 39, kita diberi sebuah tuntunan supaya kita berjaga-jaga. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita senantiasa menyambut kedatangan Tuhan dengan kerinduan dan sukacita bahwa Tuhan ada di pihak kita. Matius 28 ayat 20 sudah menyatakan bahwa Tuhan sebenarnya sudah senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Baiklah, kita menjalani hari-hari ini dengan sukacita, dengan penuh sikap berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan, bukan diliputi ketakutan atau menjadi sebuah ancaman. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berbagi kasih, selamat memaknai hari-hari untuk senantiasa menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Amin.